Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Walau dikenal sebagai ikan yang cukup kompleks dan sulit dipelihara, ikan pari air tawar selalu menjadi primadona bagi dunia ikan hias, khususnya para pecinta ikan predator. Entah mulai kapan ikan pari air tawar mulai dipelihara, namun di Indonesia ikan ini udah cukup populer sejak 1 dekade lalu. Ikan pari air tawar adalah tipe ikan yang menantang untuk dijadikan ikan hias karena harganya yang cukup tinggi, namun ikan ini udah terbukti bisa berkembang biak di penangkaran. Efek ini membuat banyak penghobi sangat tertarik memeliharanya karena kemungkinan besar ikannya bakal beranak yang artinya bisa dijual, yang berarti akan menghasilkan cuan. Ikan pari air tawar punya banyak jenis, namun mayoritas datang dari genus Potamotrigon yang datang dari perairan tawar Amerika Selatan, seperti Sungai Amazon dan Sungai Singu. Karena varian jenisnya yang cukup banyak, ikan pari air tawar selalu menawarkan eksklusivitas dan pastinya keseruan. Ikan pari air tawar apa aja yang ngetop di pasar lokal? Nah, tonton video ini sampai habis ya. Yang pertama, Potamotrigon motoro. Potamotrigon motoro ditemukan hampir 200 tahun lalu, tepatnya tahun 1841 oleh J.P. Muller dan Friedrich Henle. Ikan pari motoro adalah salah satu pari air tawar yang paling umum di kalangan penggemar akuarium saat ini dan yang ditemukan di pasaran. Karena mereka menjadi hewan yang cukup tangguh buat dipelihara, plus harganya juga lumayan murah buat ukuran ikan pari hias. Ikan pari motoro memiliki penampilan yang luar biasa dengan permukaan dasar berwarna coklat gelap diikuti dengan bintik-bintik kekuningan atau oranye yang menarik di sekujur tubuh mereka. Spesies ini berasal dari beberapa bagian Kolombia, Peru, Bolivia, Argentina, dan Brasil. Menurut sebuah studi yang dilakukan di Sungai Rio de la Plata pada tahun 2013, ikan ini tersebar luas di sana dan mempunyai dua kerabat dekat yang termasuk ke dalam kompleks spesies mereka, yaitu P. amade dan P. pantanensis. Katanya sih, ciri-ciri perbedaannya adalah dua saudara dekatnya ini gak punya motif polkadot berwarna oranye yang jadi daya tarik di tubuh si pari motoro. Mungkin karena itulah dua saudara dekatnya nggak terlalu beken di pasaran karena tampilannya nggak sekeren si motoro. Pari motoro seperti pari air tawar lainnya membutuhkan tempat yang cukup besar buat rumahnya. Malahan, meskipun hampir semua ikan pari membutuhkan tangki besar untuk ditampung, spesies ini membutuhkan lahan lebih luas lagi. Memang mereka dapat tumbuh hingga diameter 36 inci diameternya setelah menjadi dewasa, jadi bersiaplah untuk memberi mereka rumah yang cukup besar jika kamu memutuskan untuk mengadopsi satu atau dua ikan pari ini. Selain itu, spesimen jantan dikenal sangat agresif selama berkembang biak. Jadi kamu harus lebih berhati-hati dalam memantau pasangan selama hari-hari itu dan idealnya bahkan memisahkan mereka sesekali. Opsi memberi beberapa tempat sembunyi juga bisa kamu lakukan demi lancarnya proses perjodohan. Di pasaran, ikan pari motoro dijual di harga 900 sampai 1,5 juta menurut data yang aku lihat lewat marketplace alias toko hijau. Harga ikan bisa berbeda ya, tergantung penjualnya dan bagaimana rezeki kamu pas nyarinya. Bisa aja dapat murah, tapi harga pasarannya ya segitu. Yang kedua, Potamotrigon leopoldi. Sejak ditemukan tahun 1970 oleh Mariano N. Caslex dan Hugo P. Castillo, popularitas ikan ini malah semakin menanjak sebagai hewan peliharaan. Sebenarnya alasannya sih ya karena ikan ini emang punya tampilan yang keren banget, makanya penghobi ikan hias di seluruh dunia seakan kepincut sama kecantikannya. Pari yang dikenal dengan nama Black Diamond ini tentunya merupakan salah satu ikan paling agung yang pernah dimiliki seseorang. Dan harganya biasanya sesuai dengan perasaan itu. Istilah kerennya ada harga, ada kualitas. Oleh karena itu, mereka mungkin adalah salah satu spesies ikan pari yang paling diincar oleh penghobi saat ini. Mungkin termasuk kamu yang sekarang lagi nabung tiap bulan buat beli ikan ini. Mereka berasal dari cekungan Rio Singu. Rio adalah bahasa Brazilnya sungai, tetapi juga dapat ditemukan di Rio Fresco di Brazil. Makhluk mempesona ini menampilkan warna hitam murni dengan noda putih di sekujur tubuh mereka. Dan dengan bisa tumbuh hingga 24 inci.
Faktor wow tentu didapat hanya dengan mengamati mereka, melihat mereka berenang secara anggun di dalam air. Spesies ikan pari ini cenderung terlalu sensitif terhadap fluktuasi parameter air, sehingga sering direkomendasikan sebagai hewan peliharaan bagi pemelihara yang lebih berpengalaman. pH air naik sedikit, ikan pari kamu bisa tewas. Mereka juga cukup sensitif dengan kualitas air, jadi kamu emang kudu ngerti pH dan punya media filter mumpuni buat memelihara ikan ini. Dan dengan undang-undang Brazil yang cukup ketat dalam hal ekspor makhluk-makhluk ini, kadang-kadang mereka bisa menjadi masalah besar untuk dibeli. Tapi tenang aja, banyak orang Indonesia yang udah sukses ngebreed ikan ini, sehingga semua kebutuhan pasar lokal bisa dipenuhi oleh stok yang dihasilkan para pembudidaya. Jadi importir nggak perlu ngimpor ikan ini jauh dari Brazil dan kudu berurusan sama hukum. Palingan kalaupun harus diimpor, mereka ngambilnya dari negara dekat sini kayak Singapura dan Thailand yang juga punya industri ikan hias yang bagus. Pari Black Diamond dibanderol sekitar 5-9 juta rupiah, tapi yang versi hybrid dijual dengan harga setengahnya, yaitu 2-3 juta rupiah. Cukup mahal, tapi pantas lah orang ikannya cakep begini. Yang ketiga, pari Himantura. Selain ikan-ikan pari asal Amerika Selatan, ada juga varian lokal yang cukup sering ditemukan di pasaran sebagai ikan hias. Ikan tersebut adalah pari Himantura yang datang dari genus Himantura yang ternyata ditemukan sama figur yang sama dengan yang nemuin pari Motoro. J.P. Muller dan Friedrich Handler nemuin ikan ini pada tahun 1837. Ikan yang juga dikenal dengan nama White Edge Weeprey ini bisa tumbuh hingga sepanjang 2 meter. Namun yang sering ditemuin di pasaran adalah versi mereka pas masih kecil. Berbeda dari genus Potamotrigon yang mayoritas bentuk badannya bulat, Himantura lebih mirip ke bentuk ikan pari yang ada di lautan. Karena Himantura adalah nama genus, jadinya ada banyak spesies ikan pari yang hadir di genus ini. Ada sekitar 5 spesies. Nah, yang dijual di pasaran gak diketahui datang dari spesies apa karena dijual dengan nama pari Himantura aja. Ternyata setelah aku telusuri lebih dalam, ikan ini adalah Himantura signifer. Populasi mereka tersebar di daerah Indo-Pasifik dari Sungai Chao Phraya di Thailand, Sungai Kapuas dan Sungai Indragiri di Sumatera, dan Sungai Perak di Semenanjung Malaysia. Seperti ikan pari air tawar dan jenis Euryhalid lainnya, tetapi tidak seperti ikan pari sungai khusus Amerika Selatan dari keluarga Potamotrigonidae. Himantura signifer ini bisa mempertahankan kemampuan untuk mensintesis urea untuk osmoregulasi dan dapat bertahan hidup di air payau dengan salinitas 20 ppt, setidaknya selama 2 minggu. Makanya kadang mereka juga ditemuin di daerah muara yang airnya agak asin. Di pasaran, Himantura signifer dijual dengan harga yang cukup terjangkau dari 350 sampai 600 ribu per ekor. Hampir semua yang dijual adalah ikan tangkapan alam, sedangkan menurut IUCN, ikan ini termasuk dalam daftar hewan yang terancam punah. Jadi jaga ikannya dengan benar-benar serius, jangan sampai mati karena ikan ini mendapat banyak ancaman di habitat aslinya. Yang keempat, Potamotrigon falneri. Ikan pari bintik besar atau Potamotrigon falconeri memang kayaknya belum ditemuin di pasaran lokal deh. Walau gitu, ikan ini punya motif yang sangat keren sehingga cukup menarik buat diceritain. Di antara saudara sepotamotrigon lainnya, ikan ini ternyata punya ukuran yang cukup kecil dan mampu tumbuh hingga diameter hanya 18 inci. Bandingin sama ikan pari Motoro yang bisa tumbuh sampai 36 inci. Ikan ini ukuran maksimalnya cuma setengahnya si Motoro. Walau begitu, dilansir dari Aquarium Nexus, mereka dianggap sebagai salah satu ikan pari terindah di planet ini karena warna dan motifnya yang sungguh unik. Mereka biasanya menampilkan dasar warna gelap, kadang-kadang bahkan hitam dengan pola tidak teratur kekuningan atau emas yang menakjubkan di seluruh tubuh mereka. Potamotrigon falconeri berasal dari lembah sungai Paraguay, Brazil, dan Argentina. Mereka lebih suka suhu yang lebih hangat jika dibandingkan dengan kebanyakan ikan pari air tawar. Idealnya hingga 84 derajat Fahrenheit atau sekitar 28 derajat Celcius. Sayangnya aku nggak dapetin data berapa harga ikan ini atau malah mungkin mereka nggak masuk nih ke Indonesia. Yang kelima, Potamotrigon scobina.
Ikan yang dijuluki pari mosaik ini termasuk ikan pari air tawar dengan warna paling terang. Selain itu, mereka juga punya kemampuan berkamuflase yang sangat baik. Kalau kamu meletakkannya di atas substrat berpasir, fix banget ikan ini jadi nggak kelihatan karena kemampuan kamuflasenya yang sangat top cat. Mereka bisa menyamar biar nggak kelihatan. Dalam hal pengalaman berburu di alam bebas, ini tentunya merupakan keuntungan besar bagi si pari mosaik. Dari ukurannya, ikan ini memang relatif kecil dan hampir tidak mencapai diameter 18 inci selama fase dewasanya. Yang berarti mereka dapat menghemat banyak ruang di dalam akuarium. Kalau ikan pari lain kudu ditempatin di akuarium gede, nah pari mosaik bisa tinggal di akuarium yang agak kecil. Tentu jadi pilihan yang tepat dan ditunggu-tunggu banyak penghobi kan? Kapan lagi punya ikan pari air tawar yang ukurannya agak mini? Tapi sayangnya kamu gak akan sering melihat spesies ini di pasaran karena populasi mereka secara alami terbatas di wilayah Brazil. Artinya saat ini mereka nggak bisa diekspor sama sekali karena aturan impor ikan yang lebih ketat. Jika kamu berhasil menemukan satu atau beberapa, siapin untuk mengeluarkan uang yang cukup besar untuk mengadopsinya. Yang keenam, Potamotrigon mencaca. Karena motifnya loreng-loreng mirip harimau, Potamotrigon mencaca sering disebut sebagai ikan pari tiger. Beberapa artikel di internet menuliskan kalau ikan pari ini baru aja ditemuin. Padahal dilansir dari mindat.org yang merupakan website untuk memeriksa taksonomi ikan, si pari tiger ternyata ditemukannya tahun 1967. Udah lama banget. Gak banyak catatan tentang ikan ini. Seperti jenis Potamotrigon lainnya, mereka juga berasal dari Amerika Selatan. Kalau ikan ini tercatat berasal dari perairan negara Venezuela. Mereka cukup jarang ditemuin di pasaran karena belum sukses dibudidayakan secara luas kayak BD atau Motoro. Jadi kalau mau punya ikan ini ya kudu diimpor langsung dari Venezuela. Ibarat tas atau sepatu, ikan ini adalah limited edition yang sulit ditemukan di pasaran dan harus beli dari luar negeri. Kalau udah begitu, kamu udah pasti harus merogoh kocek yang dalam buat membeli ikan ini. Menurut sebuah website bernama Suka Ikan, ikan ini dibanderol seharga 18 juta rupiah. Entah datanya dari mana, yang jelas di marketplace pun gak ada yang memasarkan ikan ini. Beneran, kalau kamu mau punya, kudu pesen dulu ke importir. Nabung guys, nabung. Yang ketujuh, Potamotrigon Henley. Karena mirip dengan variasi Black Diamond, pari ini sering disebut sebagai ikan pari polkadot asli. Soalnya mereka juga memiliki warna dasar hitam bersama dengan noda putih atau kekuningan yang tidak beraturan di seluruh tubuh. Sehingga kedua spesies ini sering bikin banyak orang jadi bingung. Gak cuma bentuknya, ukurannya juga sangat mirip. Keduanya tumbuh hingga ukuran diameter sekitar 24 inci. Spesies ini endemik di Brazil, lebih tepatnya di cekungan Rio Tocantins. Uniknya, ikan ini lebih senang hidup di perairan yang berlumpur. Beda banget ketika mereka dibawa ke dalam akuarium di mana biasanya dekorasi substrat berwarna putih cerah. Sejatinya, ikan ini lebih suka hidup di perairan yang butek ya ternyata. Di habitat asalnya, populasi mereka menunjukkan perkembangan yang baik setelah dam Tucurui yang letaknya di Brazil dibangun. Biasanya, populasi ikan malah makin sedikit karena adanya dam. Si Big Tooth Freshwater Stingray ini malah menanjak. Karena bentuknya yang sama persis kayak Potamotrigon leopoldi, keberadaannya di sini masih simpang siur stoknya. Kembali mengacu kepada website sukaikan.com, ikan ini dibanderol 34 juta rupiah per ekor. Mahal gila. Tapi sepadan lah sama tampilan ikan yang cantik kayak gini. Penutup. Ikan pari air tawar segmentasinya emang masih menengah ke atas. Itulah mengapa popularitas ikan ini bisa dibilang stabil, namun nggak sampai jadi tren. Harganya yang mahal dan cara memeliharanya yang masih awam membuat banyak orang tertarik tetapi belum berani memeliharanya. Kalau ikan pari harganya cuma 150.000 per ekor, kamu bakal pelihara nggak?